10. Nyimas Melati. Beliau adalah pahlawan wanita yang berjuang dalam sejarah perebutan kemerdekaan di wilayah Tangerang. Beliau merupakan anak perempuan dari Raden Kabal yang mengikuti perjuangan ayahnya melawan Belanda. Namanya sekarang diabadikan sebagai nama sebuah gedung, yakni Gedung Wanita Nyimas Melati di Jalan Dan Mogot. Selain itu juga diabadikan sebagai nama sebuah jalan yang terdapat di kantor KPUD Kota Tangerang. Nyimas Melati dan Nyimas Gamparan belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional wanita di Indonesia. Padahal beliau sangat berjasa dalam memperebutkan kemerdekaan di wilayah Tangerang, Banten. 9. Nyimas Gamparan. Nyimas Gamparan, beliau adalah terkenal dalam Perang Cikande yang terjadi antara tahun 1829 sampai 1830. Perang tersebut terjadi karena Nyimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak tanam paksa. Beliau dan puluhan pejuang wanita bawahannya melakukan perang gerilya untuk melawan pasukan Belanda dan memiliki markas persembunyian di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Balaraja. Serangan-serangan yang dilakukan Nyimas Gamparan dan pasukannya sangat merepotkan Belanda. Tak heran Nyimas Gamparan masuk dalam daftar ke-9 tokoh pahlawan Banten ini. 8. Tubagus Ahmad Khatib Al-Bantani. Tubagus Ahmad Khatib Al-Bantani, beliau juga dikenal dengan nama Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib. Beliau lahir di Pandeglang, Banten pada tahun 1855 dan meninggal pada 19 Juni 1966 dan dimakamkan di kawasan Masjid Agung, Banten. Beliau adalah residen Banten yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Beliau juga merupakan pencetus berdirinya Majelis Ulama, perusahaan alim ulama, juga perguruan tinggi Universitas Islam Maulana Yusuf yang kita kenal sekarang sebagai IAIN Sunan Gunung Jati, Banten. 7. Syekh Arsyad Tahwil Al-Bantani. Syekh Arsyad Tahwil Al-Bantani, beliau lahir pada tahun 1851 di Tanara, Banten dan meninggal pada 9 Maret 1934. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang dari Cirebon yang ikut berjuang dalam Perang Cilegon sejak 9 Juli sampai 30 Juli 1888 bersama dengan Ki Wasid. 6. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Kampung Tanara, Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1815. Beliau dikenal luas sebagai imam besar dari Masjidil Haram Mekah dan dikenal dengan julukan Sayyidul Hijaz atau penjaga Hijaz, sebuah wilayah di barat Arab Saudi yang mencakup dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Beliau juga terkenal sebagai ulama besar yang memiliki banyak karya manuskrip yang disebarkan serta diterbitkan hingga ribuan kali tanpa royalti. Dan beliau wafat di Mekah pada tahun 1879, kemudian dimakamkan di sana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU adalah salah satu muridnya. 5. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, beliau adalah wakil residen Serang yang memerintah bersama Kiai Haji Samaun pada periode tahun 1945 sampai 1949.
Beliau adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan juga anggota BVUPKI serta KNIV. Lahir pada tahun 1912 dan hilang pada 1949 setelah bergerilya bersama Ki Samaun dan ditahan oleh Belanda saat agresi militer Belanda II. Sejak itu, beliau tidak kembali, tidak diketahui apakah ikut tertangkap atau wafat. 4. Kiai Haji Wasid. Kiai Haji Wasid lebih dikenal dengan nama Ki Wasid. Beliau adalah seorang pejuang yang memimpin pada Perang Cilegon di tanggal 9 Juli 1888 sampai beliau gugur pada tanggal 30 Juli 1888 di Banten. Beliau adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Sebagai seorang pejuang, beliau ahli dalam kemampuan strategi seperti melakukan komunikasi politik dengan para ulama serta pejuang lain di dalam dan di luar daerah Banten untuk melawan penjajahan Belanda pada kala itu. 3. Brigjen Kiai Haji Samaun. Brigjen Kiai Haji Samaun, beliau adalah cucu dari Kiai Haji Wasid, seorang patriot dari Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Beji, Bojonegara, Serang pada 5 April 1894. Beliau adalah komandan dari Divisi Batalion 99 Tentara Rakyat atau Pembela Tanah Air yang menentang pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang di Banten. Beliau merupakan residen pertama Banten pada periode 1945 sampai 1949 dan seorang ulama pejuang yang karismatik. 2. Mr. Syafarudin Prawiranegara. Mr. Syafarudin Prawiranegara, beliau lahir pada tanggal 28 Februari di Serang, Banten, dan beliau meninggal di Jakarta pada 15 Februari 1989. Pahlawan nasional dari Banten ini pernah menjabat sebagai presiden atau ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia ketika agresi militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 yang menjatuhkan pemerintahan sah Republik Indonesia di Yogyakarta. 1. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa, beliau lahir di Banten pada tahun 1631. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma. Beliau terkenal dengan pahlawannya kepada Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan POC sehingga Kesultanan dan rakyat Banten mengalami kerugian. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan agama. Beliau adalah pimpinan yang sangat amanah, memiliki pandangan ke masa depan, ahli perencanaan wilayah dan juga ahli tata kelola air, terbuka dan memiliki wawasan internasional. Nah, begitulah 10 tokoh pahlawan nasional dari Banten yang wajib kalian ketahui. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.